Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? I hope you all are good on this pandemic era. So, today we will study about simple present tense. Don't go anywhere and please your attention. So, for the first, we have to know what is simple present tense. Anybody knows? Artinya, pertama-tama kita harus tahu dulu adik-adik, apa itu simple present tense. Jadi adik-adik, simple present tense itu sendiri artinya pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi saat ini dalam bentuk sederhana untuk menyatakan kebenaran umum dan kebiasaan yang berulang atau disebut habitual action. Untuk selanjutnya, jangan kemana-mana ya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk pada contoh-contoh kalimat simple present tense, terlebih dahulu kita harus tahu penggunaan to be pada setiap masing-masing subjek. Nah, yang pertama, subjek I, to be-nya am. Kemudian, subjek you, we, they, to be-nya are. Dan tiga lagi, he, she, dan it, to be-nya is. Sampai di sini adik-adik bisa ingat ya. Berikut ibu tampilkan dalam bentuk gambar ya adik-adik, silakan diperhatikan. I itu artinya saya, to be-nya am ya, ibu ulangi. Kemudian he, she, dan it. She itu dia perempuan, he itu dia laki-laki. Kemudian to be-nya is. They, we, you. They artinya mereka, we artinya kami atau kita, you artinya kamu, to be-nya adalah are. Dimengerti ya adik-adik? Sekarang penggunaan do dan does pada simple present tense. Do digunakan pada subjek I, you, we, dan they. Sedangkan does digunakan pada subjek he, she, dan it. Jika adik-adik sudah mengerti penggunaan to be pada masing-masing subjek, sekarang kita bisa masuk pada contoh-contoh kalimat simple present tense. Adik-adik, perlu kalian ketahui ya, kalimat simple present tense itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Perbedaan dari kalimat nominal dan kalimat verbal pada simple present tense yaitu pada kalimat verbal menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one, sedangkan kalimat nominal tanpa kata kerja. Nah, untuk kalimat verbal dan nominal masing-masing ibu paparkan rumusnya berikut. Jika verbal, subject plus verb one, s or es. Contohnya Dika eats banana. Kalau kalimat nominalnya, subject plus to be. To be-nya ada tiga, are, am, is. Kemudian ditambah adjective atau noun. Nah, contoh kalimatnya I am a teacher. Kemudian kalimat negatif untuk kalimat verbal dan nominal. Berikut kalian bisa lihat ya adik-adik. Kalau kalimat verbal, subject plus do atau does, not plus verb one. Setiap kalimat negatif pasti ditambah kata not. Itu yang harus kalian mengerti. Untuk kalimat tanyanya, kalau kalimat verbal, do atau does-nya di depan, kemudian diikuti subject dan diakhiri dengan verb one. Terakhir, kalimat tanya dari kalimat nominal berarti to be-nya di depan. To be-nya are, am, atau is. Diikuti subjek dan diakhiri adjective atau noun. Nah, silakan adik-adik simak tabel berikut ini. Ini merupakan contoh-contoh singkat dari kalimat nominal. Affirmative itu kalimat positif ya. Negatif itu kalimat negatif, dan interrogatif itu adalah kalimat tanya. Nah, kalau affirmative kalimat positifnya I am, nanti negatifnya ditambah not, sedangkan interrogatifnya atau kalimat tanyanya am di depan kemudian diikuti subjek. Sama halnya dengan subjek you, he, she, it, we, you, dan they. Pada kalimat affirmative atau kalimat positif, subjek terlebih dahulu kemudian diikuti to be, sedangkan kalimat negatifnya ditambahkan not, subjek to be kemudian ditambahkan not, sedangkan kalimat tanyanya to be di depan kemudian diakhiri dengan subjek. Perlu adik-adik ingat ya, ini hanya berlaku untuk kalimat nominal, sedangkan kalimat verbal akan ibu tampilkan pada slide berikutnya. Check it out. Adik-adik masih ingat kan kalimat verbal pada simple present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama atau biasa disebut dengan verb one.
Berikut Ibu tampilkan tabel untuk contoh kalimat verbal pada simple present tense. Di sini kita bisa perhatikan bersama. Untuk subjek I, you, we, dan they tidak perlu ditambah dengan huruf S pada verb one-nya. Hanya subjek he, she, dan it yang ditambahkan huruf S pada verb one-nya. Itu berlaku hanya pada kalimat affirmative sentence atau kalimat positif, sedangkan kalimat negatifnya ditambahkan not setelah subject dan do atau does. Sedangkan interrogative sentence-nya atau kalimat tanyanya do atau does di depan, kemudian diikuti subject dan diakhiri dengan verb one. I think that's all my explain about simple present tense. If you wanna ask me something about simple present tense, you can find me at school or call me by WhatsApp. Thank you everybody and see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.